Lilis nih. Nggih, Ibu betul. Lilis Jalan Campur Sari. Jalan Campur Sari. Nggih. D2 nomor 7 Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manggarejo, Kota Madiun. Kota Madiun. Nggih. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya perawat Denta. Saya dari Puskesmas Sumbersari. Nah, di sini mungkin tujuan saya berbincang dengan Ibu mengenai kesehatan keluarga di Ibu ya. Nah, untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit Ibu. Ibu bersedia? Oke, bersedia. Untuk tempatnya di sini atau mau Bu? Di sini aja ya, Pak. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan saja Bu terkait kesehatan. Nah, saya sambil mencatat Ibu. Ya, monggo. Untuk kepala keluarga di rumah ini atas nama siapa? Pak Edi Bambang Subroto. Nggih. Edi Bambang Subroto. Untuk alamatnya tadi sudah. Ya, betul. Untuk pekerjaannya Bapak? Polisi. Pekerjaan Bapak polisi. Untuk pendidikan terakhir Bapak? SMA. Sarjana, maaf. Sudah sarjana, Pak. Sarjana. S1. Terus untuk ibunya tadi namanya Ibu Lilis. Bu Lilis Satuti. Nggih. Terus untuk usianya Ibu? 2024 ini kalau 69 berarti 55. 55. Bapaknya 56. Ya. Untuk pendidikan terakhir Ibu? Saya S2. S2. Pasca sarjana. Keluhan hari ini ada yang dirasakan Bu, Ibu sama Bapak? Oh, kalau Bapak tuh alhamdulillah karena olahragawan tidak ada masalah. Tapi kalau saya itu sering untuk yang kalau capek tensi saya yang tinggi. Oh, gitu. Lagi hari ini kan lebaran gitu. Iya, makanan juga kan yang mempengaruhi sehingga mungkin terlalu banyak makan yang bisa meningkatkan kolesterol, kemudian untuk nanti misalnya Anaknya ada berapa Bu? Ada 3. Ada 3. Namanya Bu? Nomor 1 itu Dava, Zulkifli Hanika. Kemudian nomor 2 itu Dita Karena Anda. Kemudian yang nomor 3 Davero juga Vanessa. Usianya Bu untuk anak? Kalau Mas Dava itu kelahiran 99, kalau 2004 2024 berarti 25 ya. Kemudian kalau Mbak Dita itu kelahiran 2001, otomatis ini usia berapa ya? 24 dikurangi 2001 berarti berapa? Tadi Mas Dava berapa? 2 berarti 24. Selisih 1 tahun. Kemudian kalau Davero itu kelahiran 2005, berarti 19 ya. Untuk pendidikan kalau Mas Dava itu sarjana S1 sudah lulus dan sekarang sudah kerja di Inka, di kereta api. Kemudian kalau yang Dita sekarang masih kuliah di Universitas Jember, ya jurusan keperawatan. Dan kalau yang nomor 3 itu kuliah di Unmu Malang, jurusan apa? Untuk tadi pekerjaan itu sama Bapak? Kalau saya Pemda, kalau bapaknya polisi. Untuk anaknya ada keluhan? Alhamdulillah kalau anak-anak, alhamdulillah nggak ada keluhan. Sama Bapak ini nikahnya dari tahun berapa? 19 sudah ya, hampir 29 tahun. Alhamdulillah. Keluarga Bapak? Oh, bapaknya itu Mbah Yahdi, atau kakeknya anak-anak itu. Kalau ibu itu sudah meninggal, tinggal bapak mertua saja. Kalau saya, orang tua saya juga sudah ada di bapak. Jumlah saudara dari bapaknya? Kalau bapaknya cuma bertiga, kakaknya, bapaknya sama adiknya. Kalau saya itu ditunjuk, tetapi tinggal yang masih lihat. Untuk di rumah ini ada berapa orang Bu? Ada 5 orang. Oh, 5. 5 orang itu ayah, bapak, terus ibu, terus sama anak. Oh, berarti orang tua dan bapak sama ibu? Tidak ada di sini, tinggal di desa. Untuk sukunya, ibu sama bapak dari Jawa semua? Semua Jawa, asli ya. Dari bapak sama ibu menikah itu langsung di rumah ini atau? Udah, jadi kita menikah itu tahun 1995, yang pindah di sini baru di 2005 setelah anak ketiga lahir. Jadi setelah juga bapaknya dulu lurah, kemudian karena masa kerja kerjanya mau selesai di desa itu udah di sini.
Sehingga anak ketiga lahir mulai membangun di sini 2005. Terus pindah ke sini juga 2005. Berarti dulu di rumah Desa, desa, ya. desa sekarang rumah ini di kota ya Bu? Ya, alhamdulillah ini di Jalan Campur Sari, Kelurahan Sekaten, Kota Batu. Berarti sudah berapa tahun? 2005, berarti 19 sampai Ya, betul. Suku Dolinan di sekitar lingkungan rumah kok Dan Jawa Jawa, semuanya Jawa. Namun ada sih cuma 1-2. Itu pendatang. Ya, Ibu pakai biasa digunakan sama keluarga itu tidak menggunakan pakai adat atau lain. ya, ya pakaian sehari. Iya. Untuk makanan yang dikonsumsi Bu, biasanya sehari ibu menyediakan atau masak buat anak-anak biasanya seimbang atau Alhamdulillah kami berusaha untuk sayur masih ada, Oh, kemudian susu itu juga ada, kadang-kala, kemudian kalau lain itu karena saya suka tempe, pasti tempe saya sediakan, tempe atau tahu, dan nanti baru pelengkapnya itu cok ayam, cok daging itu, tapi kalau sayur pasti ada. Alhamdulillah ya kita berusaha untuk bisa empat sempurna itu. buah nih. Di buah tadi saya sediakan di kulkas. Ya entah buah yang murah jeruk atau semangka atau pepaya. Kalau ada kegiatan di sekitar rumah itu di lingkungan di RT atau RW itu biasanya ada kegiatan apa? Ada arisan, saya pasti ikut arisan. Bapaknya juga arisan bapak-bapak loh. Saya tuh arisan desa Wisma, arisan RT. Oh, okay. Terus kalau pengajian, yo jarang sih karena saya kan pulangnya sore. Sampai tidak akan rutin ikut, ya kadang kalah. Tapi tetap ikut gitu. Ya, alhamdulillah. Kalau misal ada anak itu atau bapak sakit niku biasanya dirawat sendiri atau ke rumah sakit atau terdekat? Biasanya sih kalau keluhan anak baca, biasanya itu ada saudara yang kebetulan juga tenaga medis di rumah sakit. Paling nggak periksa, nanti dikasih obat. Tetapi kalau ya agak mengkhawatirkan, dulu pernah ayahnya jatuh, itu ya alhamdulillah dekat rumah sakit. 500 meter dari rumah ini ada rumah sakit daerah Sekaten, punyanya pemerintah Kota Madiun. Rumahnya dekat rumah sakit. Iya, kebetulan alhamdulillah hanya berjarak 500 meter dari Terus untuk kalau misal di rumah berarti langsung ke pelayanan kesehatan gitu Ya. ya? Biasanya kan kalau desa-desa itu kan banyak kan kayak apa jamu atau ditangani sendiri itu Oh enggak, tetap harus melalui ini puskesmas atau mungkin klinik atau ya kebetulan itu tadi dekat rumah sakit. Agamanya sekarang Islam juga. Alhamdulillah Islam. Kalau kegiatan keagamaan tadi kajian Ya, kalau ada yasinan. oh biasa. Kalau ke masjid ini kan kuliah apa? Ya ini kan juga barisan Ramadan, ya tapi juga ke masjid. Kalau bapaknya sama yang nomor 1 ini pasti tiap Jumat juga Jumatan di lingkungan masjid perumahan. Oh, gini. Terus dulu kan sekarang kan anaknya sudah gede atau masih kuliah di luar kota. Gimana cara ini tetap meningkatkan anaknya buat apa ingat dengan sekolah dengan tetangganya, maksudnya jangan mendiri terus itu gimana? Jadi gini, setiap saya pengen mengingatkan kayak sholat 5 waktu yang sederhana, jadi saya pasti WA. Sudah sholat subuh kah, sudah sholat itu pasti saya akan WA ke anak-anak saya. Seperti itu sehingga intinya kita tetap selalu mengingatkan waktunya sholat, waktunya tidur, waktunya memang mungkin kalau ada tugas seperti itu sehingga tanggung jawab itu bisa melekat di hati anak-anak. Karena kalau namanya orang tua jauh itu kan khawatirnya ada pengaruh rumah, mungkin nanti ada cuma mungkin main saja, itu yang sebisa mungkin harus dihindari karena tujuan kuliah dua kita itu kan hanya satu, membantu orang tua juga berusaha untuk sehingga nantinya kita terus cepat dapat pekerjaan. Karena apa, ketika memang sungguh-sungguh kuliah belajar sungguh akan mendapatkan nilai atau IP yang bagus akan memudahkan mencari pekerjaan. Jadi saya cek di apa di WA, Di WA. dari komunikasinya dengan lewat Ya, telepon seperti itu, video call seperti itu. Terus untuk pendapatan bapak sama itu berapa? Kalau bapak ya hampir sama. Bapak itu di kepolisian ya kurang lebih 5. Saya juga kurang lebih 5. Tetapi 5 itu tidak utuh karena apa? Kita salah satu untuk minjam di bank karena kan seperti di rumah ini itu juga detail. Sehingga satu sisi buat makan, buat biaya anak, satu sisi untuk beli rumah ini, untuk investasi rumah ini. Oh, berarti dananya udah tidak buat keluarga aja tapi juga rumah Ya, lain ya, nabung. Karena apa? Ini kan juga karena biaya anak kuliah juga otomatis kan banyak yang dibutuhkan. Tapi alhamdulillah anak pertama itu juga sok membantu adik-adiknya. Meskipun sedikit tapi dia juga pasti membantu orang tua untuk bisa Nanti untuk yang biasanya mengelola keuangan di rumah itu biasanya ibu atau saya sendiri. Oh, ibu.
Terus biasanya ada dana untuk kesehatan nggak Bu? Alhamdulillah kalau BPJS itu kan dipotong gaji ya. Oke. Sehingga ketika kita menikmati fasilitas kesehatan, mungkin contoh di puskesmas atau di rumah sakit, kecuali yang dokter praktek. Tapi alhamdulillah selama ini saya ya larinya hanya di kalau nggak puskesmas rumah sakit, sehingga untuk biaya kesehatan tidak ada masalah. Karena itu kan sudah dipotong gaji, sehingga emang kalau pelayanan BPJS terkait kesehatan itu tidak kita manfaatkan. Berarti keluarga sudah ada Ya, BPJS. juga semuanya sudah punya kartu BPJS. Terus untuk misalnya kalau misal anak-anak ibu ini Bu pulang ke Madiun, nah itu biasanya ada kegiatan rekreasi atau kegiatan liburan seperti apa? Kalau sementara ini belum, karena kan baru menjalani puasa Ramadan. Terus kemudian setelah puasa Ramadan kan ada perayaan Hari Raya Idul Fitri, di mana kita silaturahmi ke masing-masing saudara. Pasti ada makanan, sehingga kita juga jarang masak. Tetapi saya menginginkan nanti sebelum anak-anak masuk kembali ke kampus, mungkin bisa refreshing bersama dekat-dekat sini aja. Oke, seperti itu. Dan biasanya kita apa kan bekerja sebagai pekerja, tapi kalau kita anak-anak itu tapi dia dalam perjalanan untuk keluarga atau temannya itu tapi dengan keluarga atau bekerja karena anaknya sudah mandiri sudah bisa bekerja sendiri jadi tidak butuh orang tuanya begitu menikah. Ibu dalam mengasuh anak mungkin ada kendala atau tidak? Oh enggak, alhamdulillah. Pokoknya saya cuma niat bismillah saja kaitannya dengan mendidik anak-anak. Karena apa? Bapaknya juga seorang polisi. Meskipun dia juga selama ini diajarkan disiplin, tetapi kekeluargaan untuk ayahnya juga tetap bisa. Artinya kita sambil mendidik anak juga sambil intinya mensupport kaitannya. Oh anak ini perlu misalkan nih sekali refreshing karena kan di luar kota, sehingga ketika event liburan hari raya ini insya Allah nanti saya sama suami mengajak deket-deketin hanya mungkin skala refreshing saja. Sehingga anak-anak merasakan perhatian dari kami, tetap perhatian mungkin kadang sok diajak liburan, kadang sok ya juga dinasihati kayaknya karena dengan perkembangan teknologi yang amat sangat modern pasti di situ mengandung juga pengaruh jelek, sehingga artinya kita sebagai orang tua tetap memberikan tameng untuk bisa anak-anak itu membedakan antara pengaruh baik maupun pengaruh jelek. Kalau dari bapak, dari suami saya itu ibunya itu pernah kena kanker rahim, ibunya juga kena kanker rahim. Tapi bapaknya selama ini alhamdulillah, bismillah mungkin dia sehat tak kena apa-apa. Kalau saya itu riwayatnya tensi tinggi. Ya, dari keluarga itu memang banyak yang cenderung punya tensi tinggi karena memang keturunan dari bapak saya yang tensi tinggi. Kalau ibu itu kencing manis atau diabetes. Sementara yang kena ibu itu kalau menurut aku ya apa ya, menurut dengar-dengar atau apa pendapat orang itu katanya kalau diabetes itu keturunannya silang, ketika yang kena ibunya nanti yang kena anak laki-laki. Sementara saya meyakini kakak saya yang sudah meninggal itu juga kena kencing manis. Kakak saya yang di Lamongan juga kena kencing manis, kakak saya di Ponorogo juga kencing manis. Kalau saya alhamdulillah berat saya normal. Tapi dari orang tua ada kanker rahim, diabetes, pakai hipertensi ya. Untuk ibu atau tetangga misalnya kondisi lingkungan tetangga itu baik atau pada untuk alhamdulillah tidak ada masalah dengan tetangga. Tetap namanya lingkungan perumahan, apalagi yang dimana kelurahan Sogaten itu tidak namanya daerah utama tapi di pinggiran, sehingga suasana kekeluargaan, toleransi di lingkungan kami amat sangat baik. Terus untuk tadi kan ada masjid terdekat. Nah untuk pasar nih Bu di dekat rumah ini ada nggak? Kalau pasar itu dulu itu ada pasar Patihan karena ada jembatan putus. Oh, gitu. Akhirnya kita nggak bisa akses ke sana. Tapi alhamdulillah di depan itu ada orang jualan sayur lengkap dengan lauk dan sebagainya lengkap. Tapi kalau ke pasar itu ya agak jauh. Adanya pasar tradisional yang dekat kereta, garel kereta. Pasar Winongo. Oh tapi ibu biasanya kalau misalnya bikin itu lebih ke pasar yang pasar besar gitu? Iya, kalau pasar besar ya agak jauh. Posisi di tengah-tengah kota. Kalau sekolah di dekat rumah ada Bu? Ada SMP 9. SMP 9. SD, SMA juga ada? SMA itu malah justru kita dekat dengan SMA namanya SMA Taruna dulu, SMA 3. Kalau SD ya SD wilayah Kelurahan Sogaten, SD Negeri Sogaten. Kalau dari sini ya cuma 3 kilo. Kalau SMP itu cuma hanya berapa 20 meter dari rumah sini. Kalau kan ini kan anak-anaknya pada sudah kenapa cuman
biasanya kalau misalnya anak itu mendapatkan nilai gitu, nilai terus minta ke ibu ada penghargaan atau enggak buat anaknya itu? Ya, kalau penghargaan sih enggak. Tetapi ketika minta kiriman mungkin karena ada kegiatan, jika memerlukan biaya tambahan, itu yang kami siap tetap kita transfer. Yang penting memang benar-benar diperlukan untuk kegiatan. Tetapi kalau misalkan nilainya bagus, mungkin pada saat ulang tahun itu yang kita harus support hargai usahanya, seperti itu. Komunikasinya enggak Ya. jelas gitu. Biasanya kalau yang lebih banyak ngobrol sama anak terus perhatian ke anak itu ibu atau bapak? Kalau yang saya prinsip, menurut saya ya, saya sama ayahnya. Kalau saya sendiri prinsip, misalkan sudah ngobrol sama ayahnya ya sudah. Kalau sama saya, ayahnya nggak ikut, tetapi tetap mendengarkan. Dan nanti kalau dua-duanya, aku kan jenenge anak kalau semua misalkan menasehati kan jadi bingung, kok ayah ini, kok ini. Jadi kita harus punya apa ya, mencari waktu yang tepat. Dimana kalau memang suami saya yang perlu menasehati, monggo. Kalau saya yang perlu menasehati, maka suami akan juga mendengarkan. Jadi tidak dua-duanya, sehingga mungkin anak akan mencermati, oh maunya orang tua seperti itu. Terus ibu ini kan kebenarannya menghafal tapi masih benar. Dan terus untuk komunikasi kan masih lewat HP gitu. Nah biasanya ibu sering mengirimkan informasi-informasi seperti itu nggak dulu? Jadi gini, kalau terkait komunikasi keluarga, alhamdulillah saya itu punya inisiasi membentuk grup. Artinya yang grup yang terdiri cuma saya, suami, sama anak-anak itu. Dari mulai Mas Dapa, Mbak Dinta, sama Mbak Vero. Sehingga semua komunikasi itu lewat situ. Entah itu mungkin ayahnya yang misalnya karena jaga belum pulang, pasti akan mengirimkan ini. Anak juga tahu, misalkan anak yang baru ini kan kerja di dinas, sok lembur malam, itu saya juga pamitnya di situ udah lembur malam, sehingga kita bapaknya sama saya tahu. Terus kemudian yang mungkin kuliah di luar kota mungkin minta apa juga tetap di grup itu, sehingga kita tahu, sama-sama tahu antara bapaknya, saya sama kakaknya, oh adiknya seperti ini, oh minta kiriman ini, mungkin so, saya itu punya inisiatif kirimkan mungkin minta lauk atau sambel, itu yang dimana saya infokan di grup, ini saya paketi sambel lauk seperti itu, sehingga fungsi grup itu hanya untuk komunikasi kita saja, berkeluarga saja, sehingga tetap komunikasi tetap jalan. Biasanya kalau misalnya anaknya ada masalah yang di luar kota atau yang itu sering cerita nggak Bu, di grup itu atau cerita langsung? Kalau itu japri, entah itu yang mungkin nggak begitu tapi japri, tapi saya kasih menginfokan ke bapaknya, sehingga bapaknya sama saya tetap tahu. Terus kalau misalnya anaknya sakit, yang di luar kota itu sakit, itu biasanya cerita nggak? Kalau sakit itu biasa menginfokan langsung, terus nanti saya minta tolong, kebetulan kayak mbaknya yang di Jember itu kan ada saudara juga di Jember, sehingga saudara akan membantu untuk bisa lihat kondisi, misalkan perlu ke dokter atau perlu obat. Di Malang juga saya juga dengan saudara, sehingga memungkinkan untuk memantau, membantu ketika kondisi sakit atau mungkin terkait tugas atau terkait apa, nanti saudara saya yang bisa menginfokan ke saya. Terus kalau misalnya anak ada di keluarga yang itu tidak tahu kata buat anak itu mungkin anaknya cerita kalau ibu siap sendiri untuk Biasanya anak-anak itu tetap cerita ke saya, mungkin uang saat karena bayar ini atau dan sebagainya, itu pastikan menginfokan ke saya atau ke ayahnya, sehingga kita sama-sama tahu. Terus kalau misalnya harus keluarin ibu, biasanya aku tahu nggak mau dari suatu, kalau misalnya kalau nggak bilang gitu, terus aku tahu oh ini lagi punya ini itu, atau suaminya yang Kalau suami saya itu kalau ngasih uang, karena juga suami itu kondisi gajinya kan dipotong bank, karena memang untuk investasi beli rumah ini atau mungkin beli, alhamdulillah bisa beli tanah di belakang rumah maupun di samping, sehingga suami itu punya pinjaman di bank, sehingga tinggal sisanya itu alhamdulillah suami tetap transfer ke kami, katanya saya untuk gaji, sementara untuk gajinya sudah dipotong bank, sehingga ketika anak-anak juga minta tambahan, itu yang suami juga menginfokan ke saya kalau anak yang di Malang minta ini atau itu, sehingga kita sama-sama tahu kalau memang anak untuk tambahan uang untuk biaya. Terus kalau misalnya ibu atau bapak ada masalah di kantor, ibu saling cerita atau menyelesaikan masalahnya sendiri? Pasti sama suami itu pasti cerita, karena memang tugasnya sebagai polisi, kayak itu lebaran ini itu kan tidak terbagi piket pos dari mana dilalui oleh kendaraan, apalagi eksodus dari Surabaya misalkan, tetap melewati pos lalu lintas yang dimana bapaknya duduk di situ, sehingga bapaknya mengatur kaitannya dengan lalu lintas dan dengan kendaraan itu kembali. Itu juga cerita ke kamu, ada kejadian kecelakaan atau itu juga cerita kamu. Di samping itu sebaliknya saya juga sendiri menceritakan mungkin karena di posisi kami ada yang namanya BKD, yang dimana setiap tahun juga melaksanakan mengikuti menjadi objek pemberitaan kita, sehingga ketika mungkin
BPK memeriksa terkait mungkin ada kendala, ada temuan BPK yang kami harus menuntaskan. Artinya kita harus minta tanggapan ke OPD, itu yang harus kita tidak lanjuti dan menyelesaikan namanya penyusunan laporan keuangan Pemda. Itu yang menjadi tugas kami juga. Sering Bapak ini cerita gimana sudah selesai, kendalanya apa, sehingga kita tahu kondisi masing-masing bahwa beban pekerjaan kami dalam kondisi ini apakah sudah selesai. Alhamdulillah ketika tugas kami itu memang dinilai oleh BPK kemudian akhirnya menghasilkan opini, alhamdulillah opininya juga terbaik. Bisa diceritakan. Bisa. Terus untuk perawatan kesehatan yang pernah dilakukan sama keluarga seperti kayak pencegahan atau misal ada sakit terus apa itu sudah pernah dilakukan? Kalau kami ini untuk kesehatan baik di Pemda maupun di Rupiah itu setiap 1 tahun itu 2 kali pemeriksaan, artinya general check-up, mulai dari tensi, mungkin dari jantung, terus kolesterol, asam urat. Itu kalau di pemerintah Kota Madiun setiap 1 tahun 2 kali atau setiap semester akan diperiksa oleh tim dari Puskesmas. Kemudian kalau bapaknya itu juga akan diperiksa oleh dokter kesehatan dari Polres Madiun. Itu sudah terjadwal 1 tahun 2 kali untuk general check-up. Nah, mungkin yang anak saya kebetulan yang pertama itu di Inka, di sana juga ada mungkin periode pemeriksaan kesehatan. Untuk pola kalau pola tidur yang selama ini kalau saya karena kerjanya sampai sore biasanya habis isya atau bahkan mungkin selesai maghrib ini saya tidur. Tapi kalau sudah bangun tengah malam atau mungkin bangun jam 1, jam 2 itu sampai pagi saya sudah nggak tidur lagi. Ya karena apa? Yo sok saya yo mungkin lempit-lempit jemuran karena kita kondisi tidak ada pembantu. Kita nyuci sendiri, kemudian kalau masalah setrika kita laundrykan dan nanti ya kita kerja sama yang baik dengan bapaknya karena yang 2 kuliah di luar kota, yang 1 juga kerja, saya sama ayahnya itu kerja sama, saya sama cuci, nanti anaknya yang timur, nanti anak saya yang berarti tinggal nganter ke laundryan. Seperti itu sehari-hari. Kerja sama yang baik saja. Terus itu kan sering bangun pagi ya Bu, melakukan kegiatan tersebut. Nah terus ada waktu buat olahraga nggak Bu? Kalau olahraga alhamdulillah saya sudah rutin tiap libur ini karena puasa itu kita beri jalan kaki. Tapi kalau sebelum puasa nanti dan setelah mungkin ini libur, setiap pagi saya pasti jalan-jalan kaki sama ayah. Ya berdua saja, itu yang saya rutinkan. Kemudian kalau di kantor bapaknya itu juga tiap Selasa sama juga ada olahraga. Kalau saya setiap Jumat ada senam di kantor. Ya cuma sederhana jalan-jalan pagi, ya lumayan ada 5 kiloan lah kalau muter dari rumah, terus nanti kembali ke rumah, muter kawasan kebetulan seberang. Terus kalau masalah keluarga, masalah ekonomi, rumah tangga, atau masalah kesehatan keluarga itu dalam kegiatan akhir-akhir ini ada nggak masalah ekonomi, masalah rumah tangga seperti itu? Alhamdulillah tidak ada masalah. Ya, intinya kita harus tetap nomor 1 untuk biaya sekolah anak-anak yang kuliah, kemudian nomor 2 tetap makanan harus kita perhatikan antara gizi, kemudian istirahat juga sehingga tetap kondisi kita tetap sehat. Karena apa? Artinya kalau ketika kita dalam kondisi sehat maka pekerjaan tidak ada masalah. Kemudian insya Allah kita juga diparingi umur panjang sehingga bisa menunggu anak cucu kelas seperti itu yang kita tiap hari ya pokoknya kesehatan nomor utama. Tidak ada masalah ya Bu ya. Terus untuk jangka panjang Ibu, Ibu ada pikiran atau ada hal yang menurut Ibu tidak terkait masalah kesehatan atau masalah keluarga? Alhamdulillah mungkin dalam waktu yang akan datang terkait kesehatan, saya mungkin sama suami saya akan tetap rutin untuk jalan pagi, kemudian juga menginfokan ke anak-anak karena anak mahasiswa itu kan bangunnya bangunnya siang, tidur malam karena kondisi tugas dari kampus yang amat banyak sehingga mungkin dia bisa menyelesaikan sampai dengan malam, kemudian bangunnya akan kesiangan. Itu yang kita sama ayahnya itu tetap mengingatkan jangan sampai bangun kesiangan karena apa? Siang itu akan menandakan tidak sehat seseorang karena pagi itu udara masih segar. Paling enggak kalau kita cukup bangun pagi melakukan aktivitas entah itu mungkin bersih-bersih kamar dan sebagainya maka kondisi kesehatan akan terjaga. Kemudian untuk niatan bisa mengikuti mata kuliah di kampus juga akan lebih gampang untuk bisa menerima, lebih otaknya bisa lebih mudah menerima dan akan memahami mata kuliah yang diberikan oleh rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Biasanya diperiksa apa? Tensi. Ada tensi, ada kolesterol, ada asam urat, ada asam urat, kolesterol, kemudian kemarin tensi, asam urat, kolesterol, udah itu aja.
Itu biasanya berapa Ibu kalau misalnya cek? Normal semua ya? Ya kalau saya selain tensi normal semua, hanya tensi saja. Tensinya berapa Bu? Tensinya saya itu 140. 140. Ya kalau menurut teman-teman puskesmas masih normal karena usia, cuma saya juga pernah 150 juga pernah, tetapi 160 juga pernah karena kondisi saja. Ya memang 140 mungkin normal untuk usia Ibu, tetapi tetap itu hipertensi, jadi tetap normalnya itu tetap 120. Ya. Kalau bapaknya? Bapaknya normal 120. Untuk yang lainnya normal? Tidak masalah, bapak saya juga nggak ada masalah. Untuk adik-adiknya mungkin tidak, untuk anak-anaknya tidak tahu ya? Tidak tahu saja, tetapi maksudnya karena masih muda, kita nggak ada masalah. Karena keluhan juga alhamdulillah tidak ada. Untuk imunisasi lengkap semua ya Bu? Alhamdulillah sudah lengkap. Untuk harapan Ibu ada harapan nggak untuk asuhan keperawatan, misal buat perawat, buat kedokteran di pelayanan kesehatan ada harapan nggak? Kami berharap bisa terkait teman-teman mahasiswa yang kuliah ketika lulus untuk bisa segera mendapatkan pekerjaan. Karena apa namanya perawat itu kan ilmunya juga sudah matang. Artinya kita artinya adik-adik mahasiswa keperawatan itu pastinya akan siap untuk bisa menerima tantangan pekerjaan. Bisa ada di vaskes pertama atau puskesmas. Kemudian apakah juga vaskes kedua rumah sakit, yang dimana harapan kami setelah lulus keperawatan sudah mendapatkan pekerjaan, sehingga mungkin dengan orang tua bisa menerima kabar misalkan anaknya juga sudah diterima di keperawatan, itu menjadi vitamin atau menjadi angin segar, sehingga orang tua akan bertambah umur kan. Meskipun umur itu ditentukan oleh Allah, tetapi merupakan vitamin buat para orang tua ketika mengetahui bahwa anaknya yang kuliah dari keperawatan kemudian lulus, kemudian segera mendapatkan pekerjaan, atau mungkin bahkan ketika di kuliah dari persatuan menjadi asisten dosen misalkan punya kesempatan untuk sekolah lagi S2 sehingga bisa menjadi dosen juga alhamdulillah. Sehingga harapan kami untuk anak saya yang kuliah kebetulan juga di keperawatan, setelah lulus segera berusaha mencari pekerjaan, kemudian setelah itu mendapat pekerjaan, alhamdulillah saya berharap sih nanti anak saya itu bisa mendapatkan suami, mungkin bismillah mungkin dokter atau mungkin sama-sama perawat, sehingga karena mikir saya sama suami itu kan lama kelamaan akan menjadi tua. Ketika anaknya yang tahu kesehatan, pastinya kita akan berangkat seperti pasien, apalagi ini anaknya. Itu yang menjadi pikiran saya, kenapa sih anak saya harus kuliah di keperawatan? Artinya harapan kami ketika nanti anak saya lulus seperti itu. Terus untuk harapan kesehatan keluarga Ibu? Kalau kesehatan keluarga, seperti anak saya yang sudah kerja, saya tiap hari akan harus jaga kesehatan. Kalau ketika kakaknya itu kebiasaan, kalau mau tidur harus pegang HP. Kalau seperti itu udah tidur. Kalau nggak gitu, kalau ngelilir namanya tengah malam dia juga pegang HP, sehingga nggak tidur. Akhirnya ketika bangun itu ya saya bangunin ya agak susah karena apa, tidurnya malam. Kemudian anak saya yang kuliah juga seperti saya ingatkan ojo sampai subuh Kalimantan. Karena apa? Subuh itu pahalanya amat sangat besar dibanding sholat fardu lainnya. Karena dia akan dipaksa bangun untuk bisa menjalankan sholat malam. Apalagi kalau namanya sholat subuh sebelumnya dibarengi sholat subuh sunatnya, sholat berjamaah itu malah lebih bagus seperti sholat malam pahalanya. Ya. Jadi Ibu, saya mau diagnosanya nih untuk keluarga Ibu itu konten kesiapan peningkatan kopi keluarga. Nah, kesiapan peningkatan kopi keluarga itu berarti Ibu dalam mencegah kesehatan atau penyakit yang sedang Ibu alami. Jadi gimana sih caranya untuk mencegah penyakit yang Ibu alami? Kan potensi Ibu tahu gimana caranya mencegahnya, terus gimana caranya biar nggak kambuh seperti itu. Untuk kriteria hasilnya itu ada perkembangan informasi itu ada tadi, terus komitmen perawatan pidana, komunikasi antara anggota keluarga, dan perilaku kesehatan Ibu. Nah, untuk perencanaannya nanti saya itu mengidentifikasi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, identifikasi pemahaman proses penyakit. Yang ketiga, fasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, lanjutkan hubungan yang memiliki kepentingan yang sama dari pihak yang sama. Terus ajarkan mengungkapkan perasaan dan latih penggunaan teknik relaksasi. Nanti untuk kegiatan selanjutnya saya akan memberikan di sini. Itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik ke anak Ibu dan Ibu juga kan tadi kan belum sempat ya melakukan pemeriksaan fisik. Terus saya juga akan melakukan latih teknik relaksasi yang Ibu kan berleksi ya. Gitu. Untuk kegiatan sudah Ibu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Sebelumnya ada yang ditanyakan Ibu? Alhamdulillah saya cuma minta saran karena memang terkait hipertensi. Bagaimana sih kita untuk bisa berusaha agar di samping kami sudah berusaha untuk jalan pagi, karena apa hubungan hipertensi itu kan mungkin saya boleh tanya apa sih intinya hipertensi itu? Apa karena pembuluh darah yang kurang lancar? Karena apa? Ketika kami rutin jalan pagi
ketika kami periksakan itu alhamdulillah tidak, sehingga mungkin anggapan kami oh ternyata dengan jalan kaki aliran darah kami lancar. Karena apa? Sok-sok namanya anggapan orang itu oh hipertensi ki darahnya tinggi, oh kudu nginep timun, kan nggak seperti itu. Karena intinya kan peredaran darahnya yang kurang lancar. Maka kami mohon masukan kaitannya untuk bisa menjaga darah normal apakah betul kami berusaha untuk jalan kaki sehingga melancarkan peredaran darah. Di pertemuan selanjutnya itu mau misalkan mau bertanya kompetensi itu nanti prosesnya gimana, terus sama gimana, terus pencegahannya gimana, gitu ya Bu ya. Oke, nanti pertemuan selanjutnya akan bahas tentang itu gitu. Ya, Makasih banyak ya, Kak. oke, sami-sami.